Bayangkan, kamu sedang putus asa, mencari pekerjaan. Hidup susah, tak ada harapan. Tapi tiba-tiba, seorang sahabat yang sudah lama meninggal muncul di dalam mimpimu. Ia menawarkan pekerjaan, bukan di dunia manusia, melainkan di alam ghaib. Di sana, kamu bisa kaya, bisa kuat, bahkan bisa mengubah nasib. Namun, setiap pilihan selalu ada harga yang harus dibayar. Apakah kamu akan ikut sahabatmu meski harus bekerja untuk dunia yang tak kasat mata, atau menolak dan menghadapi konsekuensi mengerikan dari alam gaib? Malam itu, Raka duduk termenung di kamar kontrakannya. Sejak lulus kuliah, ia kesulitan mencari pekerjaan. Lamaran sudah puluhan dikirim, namun tak ada satupun balasan. Hatinya makin resah ketika uang tabungan hampir habis. Di tengah keputusasaan itu, Raka terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Seseorang menepuk pundaknya. Ketika menoleh, ia terperanjat. Sosok itu adalah Andi, sahabat dekatnya semasa kuliah. Padahal, Andi sudah meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan. Andi, kamu bukannya sudah mati? Iya, tapi aku datang untuk menolongmu, Kak. Aku tahu kamu sedang butuh pekerjaan. Raka terdiam, keringat dingin bercucuran. Tapi anehnya, ia tidak merasakan takut. Ada ketenangan aneh di sekeliling Andi. Aku bisa membawamu kerja. Bukan di dunia ini, tapi di alam kami, ucap Andi pelan. Alam kalian? Andi tersenyum samar. Alam gaib. Kamu mau ikut? Sebelum sempat menjawab, Raka terbangun dengan napas terenggah. Tapi rasa itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Malam berikutnya, mimpi itu kembali. Kali ini Andi menuntunnya ke sebuah gerbang besar berwarna hitam berukir simbol-simbol aneh. Kalau kamu melangkah, tak ada jalan kembali. Tapi kamu akan punya pekerjaan, penghasilan, dan kekuatan yang tak kamu bayangkan. Pekerjaan apa? Tanya Raka. Menjadi perantara, menghubungkan dunia manusia dengan dunia kami. Tidak semua orang bisa, hanya yang dipanggil. Raka menelan ludah. Hidupnya di dunia nyata begitu sulit, tapi bekerja di alam gaib rasanya mustahil. Namun saat ia ragu, Andi menggenggam tangannya, hangat, persis seperti dulu. Percaya padaku, Kak. Kita sahabat. Aku tidak akan menyesatkanmu. Dengan hati yang gamang, Raka melangkah masuk melewati gerbang itu. Begitu melewati gerbang, suasana berubah drastis. Langit berwarna ungu gelap, pohon-pohon menjulang tanpa daun, dan di kejauhan terlihat bangunan seperti istana hitam. Selamat datang di wilayah kerja kami, kata Andi. Raka melihat banyak sosok aneh. Ada yang mirip manusia tapi bermata merah, ada yang berwujud bayangan hitam, bahkan ada yang tubuhnya separuh hilang. Meski menakutkan, tak satu pun menyerangnya. Mereka justru menunduk hormat pada Andi. Andi, kamu sebenarnya siapa di sini? Andi hanya tersenyum. Aku punya jabatan dan kamu akan jadi asistennya. Malam itu, Raka diberi tugas pertamanya, mengirim pesan dari arwah ke keluarga mereka di dunia nyata. Caranya dengan masuk ke dalam mimpi orang-orang tersebut. Saat menjalankan tugas, Raka merasa tubuhnya ringan, lalu ia muncul di ruang tamu rumah seseorang. Seorang wanita tua sedang menangis di kursi. Dari balik kegelapan, suara berbisik. Tolong sampaikan, aku baik-baik saja di sini. Arwah itu menunjuk pada foto seorang pemuda. Raka pun masuk ke dalam mimpi sang ibu, menyampaikan pesan itu. Wanita itu tersenyum lega, dan saat Raka kembali ke alam gaib, ia disambut Andi dengan tepukan di bahu. Kamu berhasil. Sekarang kamu paham, pekerjaan ini bukan hanya tentang uang, tapi juga memberi kedamaian.
Namun, tidak semua tugas sesuci itu. Beberapa arwah jahat meminta bantuan untuk mengganggu manusia, membalas dendam, bahkan menjerumuskan. Pekerjaan ini ada dua sisi. Kamu bisa memilih, jadi penghubung untuk kebaikan atau jadi tangan untuk keburukan. Upah yang kamu terima tergantung pilihanmu. Raka terdiam. Di hadapannya, Andi memperlihatkan sekantung emas berkilauan. Kalau kamu ikut jalanku sepenuhnya, kekayaan ini bisa kamu bawa ke dunia nyata. Raka gelisah. Ia ingin lepas dari kemiskinan, tapi hatinya menolak menjadi perantara kejahatan. Dalam doa, ia memohon petunjuk. Malam berikutnya, ia bermimpi lagi. Kali ini bukan Andi yang batang, melainkan sosok tua berjubah putih. Anak muda, setiap rezeki ada jalan yang halal dan haram. Kau diuji. Jangan biarkan kegelapan menelanmu hanya karena lapar di dunia. Keesokan harinya, saat Andi kembali mengajaknya melakukan misi jahat, Raka menolak. Andi, maaf, aku sahabatmu, tapi aku tidak bisa ikut jalan gelap. Wajah Andi berubah dingin. Kalau begitu, kamu musuh kami. Sejak penolakannya, Raka sering diganggu makhluk goib. Mimpi buruk menghantui, benda-benda di kontrakan bergerak sendiri, dan suara tawa Andi terdengar di telinganya. Namun ia tak menyerah. Ia mendatangi seorang ustadz tua yang membimbingnya. Dengan doa, zikir, dan keyakinan, Raka akhirnya berhasil memutuskan ikatan dengan alam goib itu. Andi muncul terakhir kali dalam mimpinya, menatap penuh amarah sekaligus sedih. Kamu menolak kesempatan yang tak semua orang dapatkah? Tapi ingat, aku selalu mengawasimu. Sejak malam itu, mimpi-mimpi itu hilang. Raka hidup sederhana, namun hatinya tenang. Ia sadar, tidak semua tawaran pekerjaan harus diterima, apalagi dari dunia yang tak kasat mata. Tahun-tahun berlalu, Raka akhirnya mendapat pekerjaan nyata di sebuah perusahaan kecil. Tidak kaya raya, tapi cukup. Setiap kali malam tiba, ia teringat wajah sahabatnya itu. Kadang ia bertanya-tanya, apakah Andi benar-benar menolongnya atau justru ingin menjurumuskannya. Yang jelas, Raka belajar satu hal, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada yang dilakukan dengan cara halal, meski kecil hasilnya.